Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Uci Rahmadani, NIM 1650100023. Di sini saya mendapatkan kasus percobaan 5, yaitu seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berikut datanya sebagai berikut. Ini replikasinya ada 10 kali, lalu di sini ada diameter daya hambatnya. Lalu pertanyaannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Uji pertama yang dilakukan yaitu uji normalitas distribusi dan uji homogenitas varian. Uji tersebut dilakukan agar kita mengetahui data tersebut terdistribusi normal dan homogen atau tidak. Untuk melanjutkan ke uji kedua tersebut, untuk mengetahui data tersebut parametrik atau tidak parametrik, kita harus mengetahui hasil dari nilai signifikansi dari kedua hasil tersebut. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Untuk tampilan variabel view-nya seperti ini. Lalu kita ke data view-nya. Ini juga seperti data di kasus yang diberikan. Lalu kita klik analyze, lalu kita klik descriptive, lalu kita klik explore. Setelah itu kita pindahkan semua data EEDS 30-70% ke dependent list. Pastikan di kotak displaynya ini diklik plots, lalu diklik plot sini, lalu di box plots-nya pastikan ini dilingkari none, deskriptifnya ini dihilangkan semua centangnya, lalu di sini dicentangkan normality, plots with test, setelah itu continue, lalu klik OK. Berikut hasil nilai sig dari EEDS 30-70%, semuanya lebih dari 0,05, artinya data terdistribusi normal. Ini menggunakan metode Shapiro-Wilk. Untuk uji yang kedua, yaitu uji homogenitas varian, di tampilan variabel view-nya, di baris pertama yaitu kelompok, baris kedua yaitu DDH. Di sini di values-nya, untuk label 1, EEDS 30%, yang kedua EEDS 40%, yang ketiga EEDS 50%, yang keempat EEDS 60%, dan yang terakhir kelima yaitu EEDS 70%. Lalu diklik OK. Setelah itu kita lihat ke tampilan data view-nya. Seperti ini. Ini datanya ada 50. Lalu kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistik, lalu kita ke explore. Setelah itu kita pindahkan kelompok ke factor list, diameter dihambat ke dependent list. Pastikan display di sini both, lalu kita klik ke plots, lalu box plots-nya kita ganti none, deskriptifnya ini dihilangkan centangnya semua. Untuk di ini normality nggak usah dicentang, langsung ke speed level with 11 test ini diklik di power estimation. Setelah itu klik continue, lalu klik OK. Ini adalah hasil dari uji homogenitas varian. Di sini nilai sig-nya itu kurang dari 0,05. Artinya data tidak homogen dan tidak memenuhi syarat asumsi parametrik. Maka harus dilakukan uji non-parametrik, yaitu menggunakan metode Kruskal-Wallis. Uji terakhir yang dilakukan yaitu uji Kruskal-Wallis, karena pada uji sebelumnya, pada uji normalitas distribusi dan uji homogenitas varian, pada datanya terdistribusi normal dan data tidak homogen, artinya tidak memenuhi syarat parametrik. Maka dilakukan uji non-parametrik menggunakan Kruskal-Wallis. Caranya seperti ini. Pada variabel view-nya masih sama seperti uji homogenitas varian. Lalu pada data view-nya masih sama juga. Masih ada 50 data juga.
Lalu kita klik ke Analyze, lalu kita ke Non-Parametric Test, lalu kita ke Legacy Dialog. Setelah itu kita pilih K Independent Sample. Setelah itu kelompok kita pindahkan ke Grouping Variable, diameter kita pindahkan ke Test Variable. Pastikan di kelompok ini define range-nya di sini minimumnya 1, maksimumnya 5 karena data tadi ada 5. Lalu di continue, pastikan test type-nya di sini tercentang Kruskal-Wallis H, lalu diklik OK. Ini adalah hasil dari uji Kruskal-Wallis, yaitu nilai sigma 0,000, artinya data kurang dari 0,05. Sekian uji yang dapat saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.